Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya dalam tips-tips seputar tes sertifikasi dosen. Dimana kali ini saya akan membahas tentang trik untuk mengerjakan bagian listening pada tes TOEIC, yaitu tes kemampuan bahasa Inggris yang biasanya diujikan untuk pelengkap sertifikasi dosen. Nah, sebelum Anda mendapatkan trik-triknya gitu ya, yang harus jadi peringatan untuk Anda yang menonton video ini. Yang pertama, trik ini sebenarnya hanya bermanfaat untuk yang kemampuan listeningnya memang rendah gitu ya, termasuk saya sih sebenarnya. Saya juga termasuk yang listeningnya tidak bagus gitu ya, dan trik ini sudah saya uji cobakan sendiri, jadi lumayan bermanfaat sih kalau untuk kita yang listeningnya memang gak terlalu bagus. Tapi kalau listening Anda udah bagus ya nggak perlu ngetrik lagi gitu ya, karena Anda bisa dengar dengan baik ya, tentu bisa memilih jawaban dengan sangat baik. Terus yang kedua, ini yang paling penting gitu ya, trik ini tuh bukan segalanya, kan namanya juga trik gitu ya. Yang utama tentu Anda belajar dengan baik gitu. Tapi kalau lah kemampuan kita memang terbatas gitu ya sebagai manusia, nah trik ini bisa jadi alternatif. Tapi yang harus Anda pahami bahwa trik ini tidak selalu benar gitu ya. Tidak selalu akan menghasilkan jawaban yang benar 100%. Potensi salahnya itu tetap tinggi. Tapi bagaimanapun kan Anda tahu kalau Anda memang sebenarnya nggak tahu jawabannya dari suatu soal listening itu, ya kan sebenarnya Anda harus sadar bahwa jawaban Anda pasti salah juga gitu. Nah, siapa tahu Anda gunakan trik ini, terus Anda milih jawaban, Anda bisa mendapatkan jawaban yang benar gitu ya, walaupun setengah kebetulan lah gitu ya. Nah, itu gunanya trik ini gitu. Terus yang ketiga, trik ini itu hanya memberi peluang jawaban benar untuk soal yang tidak Anda ketahui jawabannya. Kalau Anda ketahui jawabannya ya Anda jawab sesuai pengetahuan Anda gitu. Jangan hanya mengandalkan trik ini gitu. Jadi trik ini itu bukan trik, bukan segalanya lah seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Tapi hanya membantu ketika Anda itu sebenarnya nggak tahu jawaban yang benar gitu. Jadi Anda tetap bisa mendapatkan potensi jawaban yang benar walaupun Anda sebenarnya nggak tahu jawabannya benar itu yang mana. Nah, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya tentang tips untuk tes TOEIC gitu ya. Nah, tes TOEIC ini ada dua bagian, yaitu listening dan reading yang masing-masing 50 soal. Nah, di sini saya akan lebih fokus ke listening saja gitu ya. Nah, listening di sini ada 3 jenis soal gitu ya. Yang pertama response, yang kedua conversation, di mana terbagi menjadi dua, ada short conversation dan longer conversation, dan yang terakhir ada mini talks. Nah, di respon ini Anda diminta untuk memilih respon mana yang paling tepat untuk suatu ungkapan yang dilakukan oleh pembicara dalam soal. Sedangkan conversation di situ ada pembicaraan antara dua orang gitu ya, yang Anda diminta nanti ada soalnya yang terkait dengan conversation itu sendiri. Begitu juga dengan mini talks. Bedanya kalau mini talks ini hanya satu orang yang ngomong gitu ya, seperti kuliah lah gitu atau ceramah gitu ya, ceramah singkat yang nanti ada beberapa pertanyaan terkait apa yang sudah disampaikan oleh pembicara tersebut. Nah, kita masuk ke trik yang pertama, yaitu di bagian response dan conversation. Conversation di sini short conversation maksudnya ya. Nah, trik yang paling utama untuk bagian respon dan conversation ini adalah pilihlah pilihan jawaban yang tidak mengandung kata yang ada dalam soal. Jadi Anda ketika mendengarkan soalnya,
terus Anda melihat pilihan jawaban, misalnya Anda nggak tahu ini jawaban mana sebenarnya yang benar itu ya, Anda bisa memilih jawaban yang tidak mengandung kata yang ada dalam soal. Nah, ini saya berikan satu contohnya, coba Anda dengarkan soal berikut ini. Hi, Amir. Long time no see. Where have you been? Nah, dari soal tadi, kalau Anda tidak bisa mendengarkan secara utuh gitu ya, karena keterbatasan kemampuan itu, Anda samar-samar kan pasti mendengarkan di situ ada beberapa kata yang muncul dalam soal tersebut. Yang pertama, pembicara itu mengatakan see, long gitu ya. Ada kata been juga, ada long time. Nah, kata-kata yang seperti itu justru yang Anda hindari gitu ya. Di 4 pilihan yang Anda lihat di situ, jawaban yang benar itu yang B. Nah, di situ yang di B itu nggak ada sama sekali kata-kata yang muncul dalam soal yang disampaikan oleh pembicara gitu ya, selain kata hai saja gitu ya. Nah, yang lain kan ada si, ada long, ada been, ada long time dan sebagainya itu. Nah, itu justru yang memang sengaja diberikan untuk mengacaukan pendengaran Anda gitu ya, sehingga Anda bisa memilih jawaban yang salah. Maka jawaban yang benar sebenarnya adalah justru yang nggak ada kata yang muncul di soal gitu ya. Nah, itu justru jawaban yang benar, yaitu jawaban B. Nah, selanjutnya ini ada contoh yang kedua. Kalau tadi itu contoh tentang bagian respons, ini untuk contoh yang kedua ini adalah soal untuk short conversation gitu ya. Jadi pembicaraan yang singkat. Coba Anda dengarkan dengan baik contoh soal berikut ini. Sorry, I'm late. What happened? Did you lose your way? No, I had to work overtime finishing the report for tomorrow's meeting. It's a very busy time for us this week. Why was the man late? Nah, di contoh soal itu Anda bisa dengarkan di sana muncul kata lost, we, ada busy sebenarnya ya, yang mungkin kalau Anda dengarkannya tidak baik pasti terdengar seperti bus gitu kan ya, masih mirip-mirip lah gitu ya. Terus ada kata-kata meeting gitu. Nah, tiga-tiganya yang mengandung kata itu adalah pilihan jawaban yang salah justru gitu ya. Dan pilihan jawaban yang paling benar itu adalah yang D, dimana tidak mengandung kata-kata yang muncul di soal itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, triknya itu seperti itu, dan itu Anda kemungkinan bisa mendapatkan justru jawaban yang benar. Oke, itu tadi trik untuk response dan short conversation. Nah, ini sekarang yang longer conversation, jadi conversation yang lebih panjang. Yang harus Anda waspadai untuk tipe soal longer conversation ini adalah satu conversation itu biasanya untuk 2 soal atau lebih. Jadi kalau yang respon sama short conversation itu soal itu setiap soal itu hanya untuk 1 nomor saja, tidak lebih dari 1 nomor. Jadi Anda lebih enak mengikutinya. Kalau ini Anda harus waspada. Di sini ada pembicaraan antara 2 orang yang lebih banyak gitu ya, ngobrolnya lebih panjang. Nah, biasanya nanti akan diikuti dengan soal yang bisa 2 atau mungkin lebih gitu ya. Nah, itu Anda harus waspadai. Tapi triknya masih sama gitu ya, dengan trik yang respon dan short conversation, yaitu Anda tetap pilih kalau Anda benar-benar nggak dengar atau Anda memang kurang fokus atau memang kurang mampu untuk mendengarkan soalnya gitu ya, Anda perhatikan saja kata-kata yang muncul dalam soal tersebut itu, dan Anda pilih pilihan jawaban yang tidak mengandung kata yang ada dalam soal tersebut. Jadi Anda hindari yang ada kata-kata. Jadi di pilihan jawaban itu yang ada kata-katanya yang muncul di soal justru Anda hindari gitu ya. Nah, justru itu biasanya justru jawaban yang salah ya. Jawaban yang benar itu justru jawaban yang nggak ada
kata-katanya tidak mengandung kata yang muncul di pembicaraan pada conversation itu sendiri. Nah, itu justru jawaban yang benar biasanya. Jadi triknya itu di situ, tetap Anda pilih pilihan jawaban yang nggak mengandung kata yang ada dalam conversation di soal gitu ya. Nah, sebagai contoh coba Anda perhatikan soal di bawah ini ya. Contoh soal di bawah ini Anda perhatikan betul-betul. Nanti Anda lihat pilihan jawabannya. Here, try this and tell me what you think of it. It's delicious. It's sweet and a little spicy. Did you make it yourself? Yes, it's a family recipe. Actually, I haven't tried it for quite a long time, since I moved here in fact. But it seems that I haven't lost my touch. Would you mind sharing the recipe with me? You know, next week my parents are visiting me here. I want to surprise them and give them a good impression. What a show-off. No, I wouldn't mind at all, as long as you help me finish my essay. I've read the articles the professor recommended, but still I don't have any idea about what to say. Don't worry about it. That's what friends are for. Number 6. What does the woman offer the man to try? Number 7. How did the woman learn the recipe? Nah, dari dua soal tadi yang terkait dengan longer conversation tadi, Anda bisa cek bahwa jawaban yang benar untuk nomor 6 itu adalah B, dan jawaban yang benar untuk nomor 7 adalah D. Dan kedua jawaban yang benar itu sama-sama tidak mengandung kata yang ada dalam conversation, seperti cook, family, taking, lesson, ada read, ada an article, cook gitu ya. Itu kan kata-kata yang muncul dalam conversation itu sendiri. Nah, justru jawaban yang benar itu tidak mengandung kata-kata yang ada di dalam soalnya gitu ya. Nah, itulah trik yang bisa Anda gunakan untuk baik respon tadi, short conversation maupun longer conversation ini. Nah, itu bisa jadi senjata gitu ya buat Anda yang memang sebenarnya kesulitan mengikuti soal listening ini. Selanjutnya, ini bagian yang terakhir ya. Bagian listening yang terakhir dari tes TOEIC ini adalah mini talks. Jadi ada semacam ceramah atau kuliah gitu ya, kuliah singkat dari seorang pembicara yang nanti akan diikuti oleh beberapa soal. Nah, pada mini talks ini ada beberapa trik yang bisa Anda gunakan. Yang pertama, ketika Anda mendengarkan talks tersebut, Anda fokus pada 5W 1H. What, who, where, when, why, dan how. Jadi setiap di situ ada muncul yang terkait dengan 5W1H, Anda perhatikan betul di bagian itu, karena kemungkinan soal akan terkait dengan itu gitu ya. Akan terkait dengan 5W1H tadi. Itu umum. Jadi dari semua talks itu banyak muncul soal terkait itu. Yang kedua, Anda juga bisa fokus pada bagian awal dan akhir talks. Biasanya bagian awal dan akhir ini selalu ada muncul dalam salah satu soal yang nanti mengikuti talks ini gitu. Ya memang nggak semua soal sih gitu ya, tapi satu atau dua soal itu biasanya merupakan soal yang terkait dengan bagian awal atau bagian akhir talks itu sendiri. Jadi kalau Anda kesulitan untuk mendengarkan semuanya, Anda ingat-ingat betul yang bagian awal sama akhirnya. Jadi setidaknya Anda punya jawaban benar untuk beberapa soal, walaupun nggak semuanya lah gitu ya. Terus yang ketiga, nah ini yang beda dengan yang tadi gitu ya. Justru ketika Anda punya pilihan jawaban gitu ya yang Anda nggak yakin,
maka Anda pilih pilihan jawaban yang justru mempunyai kata dalam talks tadi. Jadi kalau untuk talks ini biasanya walaupun memang lebih panjang gitu ya, ngomongnya itu lebih panjang, tapi pilihan jawaban yang benar itu biasanya justru yang muncul dalam talks tadi itu. Jadi bukan yang nggak ada jebakan di sini gitu ya. Bedanya sama yang respons dan conversation, itu kan lebih banyak jebakannya pilihan jawaban itu. Kalau ini enggak, biasanya lurus-lurus saja gitu. Jadi yang muncul dalam talks ya biasanya jawaban benernya memang ada, disebutkan dalam talks itu sendiri gitu, secara jelas. Terus yang terakhir yang Anda harus ingat juga bahwa satu mini talks itu pasti diikuti oleh 2 soal atau lebih gitu ya. Jadi ya jangan berharap cuma diikuti 1 soal gitu ya. Jadi Anda harus siap memang nanti ya Anda ingatlah bagian-bagian yang bisa Anda ingat gitu. Nah itu nanti berguna untuk menjawab soal-soal yang mengikuti setelahnya. Mau nggak mau kan Anda harus mengingatlah, walaupun mungkin nggak bisa semuanya. Nah yang Anda ingat-ingat tadi fokusnya tadi 5W1H sama bagian awal dan akhir. Juga kalau ada beberapa pilihan jawaban gitu, maka pilihan jawaban yang benar itu kalau dalam mini talks adalah yang justru mempunyai kata dalam talks itu sendiri gitu. Jadi kalau ada pilihan jawaban yang nggak pernah muncul dalam talks itu biasanya justru jawaban yang salah, bukan jawaban yang benar. Nah sebagai contoh, coba Anda dengarkan soal berikut ini, terus Anda bandingkan dengan pilihan jawaban yang ada. Questions 8 to 9 refer to the following talk. The Great Wall of China is the longest man-made structure ever built. It was built to protect one of the Chinese kingdoms. Much of what remains of the wall today was built during the Ming Dynasty in the late 1400s. Although parts of the wall are much older and go back to around 200 BC. The wall is about 35 feet high, or 11 meters, and a stone roadway runs along the top of it. The main part of the wall stretches for about 2,000 miles. That is about 3,400 kilometers. Number 8. When was the Great Wall finished? Number 9. How long is the Great Wall? Nah dari 2 soal tadi Anda bisa cek bahwa jawaban yang benar untuk nomor 8 adalah yang C gitu ya, sedangkan nomor 9 adalah yang B, dan dua-duanya itu muncul secara jelas sebenarnya dalam talksnya itu sendiri gitu, walaupun beberapa pilihan jawaban yang lain juga muncul sih memang gitu ya, tapi ya yang pasti jawaban yang benar itu ya bener-bener ada di talksnya gitu. Jadi bukan seperti yang respon maupun conversation tadi yang memang jawaban yang benarnya justru yang nggak punya kata-kata yang ada dalam soal. Kalau ini enggak, ya lurus-lurus saja. Makanya Anda perhatikan betul soalnya kalau untuk talks ini gitu ya, sehingga Anda bisa tahu jawaban yang benar gitu, kira-kiranya yang mana. Nah itu tadi trik-trik gitu ya untuk setiap bagian soal dari listening TOEIC. Nah kalaulah emang kemampuan Anda sangat terbatas, atau memang ada soal yang Anda susah dengarnya, mungkin karena suaranya pelan atau pembicaranya sangat cepat gitu ya, sampai Anda bingung gitu, maka Anda bisa menggunakan jurus pamungkas. Jadi ini jurus pamungkas yang juga sudah saya buktikan sendiri gitu ya, kegunaannya gitu ya. Di sini jika Anda tidak punya ide sama sekali gitu ya, harus memilih jawaban yang mana ya, karena akibat tadi gitu ya, Anda nggak sanggup mendengarkan soalnya gitu ya. Saya juga sering sih seperti itu. Maka ingat betul-betul jurus pamungkas ini baru Anda gunakan kalau memang Anda udah nggak tahu gitu ya, duh soalnya tadi ngomong apa sih gitu, kok saya juga kata-katanya nggak denger gitu kan. Nah ini jurus pamungkasnya gini, Anda boleh pilih pilihan jawaban yang mana saja,
terserah Anda mau A, mau B, mau C, mau D, yang penting konsisten. Jadi setiap Anda menghadapi soal yang Anda nggak tahu jawabannya yang mana, dan Anda nggak punya ide sama sekali karena nggak bisa dengarkan itu tadi soal ngomong apa gitu, maka Anda konsisten saja. Setiap soal seperti itu Anda memang lebih suka pilih B, ya udah, setiap Anda nemu yang kayak gitu B aja, nanti nemu lagi yang kayak gitu B, nemu lagi yang kayak gitu B, terus saja gitu. Emang ya tingkat kemungkinan salahnya besar juga, tapi kan Anda memang nggak tahu jawabannya, itu sebenarnya Anda kan udah pasti salah gitu ya. Dengan Anda konsisten seperti itu, kemungkinan Anda menemukan jawaban yang benar entah 2 atau 3 gitu ya, itu sangat besar gitu. Jadi saya pernah membuktikan yang seperti ini gitu ya. Saya kan juga tahu mana saya yang nggak ngerti, nggak bisa denger, mana yang nggak gitu ya. Terus saya cek hasilnya setelah tes itu ya naiklah gitu 2 nomor atau 3 nomor gitu dari perkiraan saya sendiri. Misalnya saya perkirakan saya betulnya 20 nih gitu. Ternyata begitu saya selesaikan gitu ya, saya selesai gitu, ternyata bisa tuh dapat 23 gitu, kadang 22. Kadang kalau belajar pakai buku TOEFL juga gitu gitu. Jadi saya kalau udah nggak denger nih, saya karang aja jawab B atau C terus gitu. Ini setiap nemu yang gitu saya jawab C, nemu yang gitu lagi saya jawab C, nemu yang gitu lagi saya jawab C. Nah yang seperti itu pasti ada yang nyangkut gitu, bahasanya gitu. Nah, kalau toh Anda lagi apes terus nggak ada yang nyangkut sama sekali ya nggak apa-apa lah gitu kan. Toh itu juga harusnya emang Anda juga nggak dapat poin dari situ gitu. Cuma siapa tahu Anda bisa beruntung, dan umumnya bisa kok Anda beruntung di walaupun nggak banyak nomor gitu, tapi cukup membantu kan gitu ya. Jadi misalnya Anda kurang-kurang dikit, Anda dapat tambahan di sini 2 atau 3 nomor, itu kan lumayan. Tapi kalau Anda ngasalnya itu nggak konsisten, kadang B, kadang C, kadang D, justru kemungkinan Anda nggak dapat jawaban yang benar itu besar sekali. Jadi gitu, jadi jurus pamungkasnya ini Anda ingat betul-betul, ketika Anda nggak punya ide sama sekali, Anda nggak tahu betul-betul jawabannya yang mana nih gitu ya, maka gunakan jurus pamungkas ini. Pilih saja pilihan jawaban yang mana saja, yang penting Anda konsisten. Kalau A terus gitu, kalau B terus, kalau C terus, kalau D terus gitu. Jangan berubah-ubah. Nah, itu saja. Jadi ini bisa Anda manfaatkan dengan baik, dan semoga Anda bisa dapat tambahan poin dari situ. Dari pengalaman saya sih, saya umumnya bisa lah dapat walaupun nggak banyak gitu, kadang 1, 2 atau 3 nomor, ya lumayan lah daripada salah. Jadi ada tambahan poin dari jurus pamungkas ini gitu ya. Nah demikian trik untuk mengerjakan tes TOEIC bagian listening ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa Anda, kalau yang Anda belum saksikan tips yang sebelumnya saya berikan, Anda lihat juga tips itu, karena bagaimanapun trik ini tidak akan banyak gunanya ketika Anda nggak belajar sama sekali gitu ya. Jadi tetaplah Anda belajar, Anda persiapkan diri Anda, dan kalau terpaksa ya gunakan trik ini sebaik mungkin untuk membantu meningkatkan nilai TOEIC Anda. Nah, semoga beruntung dan semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa Anda klik like dan subscribe untuk channel ini untuk mendapatkan tips dan trik selanjutnya.